Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Ada banyak materi belajar bahasa Inggris di channel ini. Jumlah videonya lebih dari 320 video. Ada belajar TOEFL seperti yang video sekarang, ada juga belajar IELTS. Kemudian ada belajar vocabulary, ada grammar secara khusus, baik yang basic maupun yang intermediate. Ada juga belajar bahasa Inggris melalui lagu, seperti apa caranya, melalui kisah atau cerita seperti apa caranya. Semuanya saya ambil dari buku saya yang ke-17, judulnya 7 Kebiasaan Belajar Bahasa Inggris yang Efektif. Ada di toko buku Gramedia, harganya 40.500, 240 halaman. Berdasarkan penelitian saya ketika kuliah di Australia dulu, saya pernah kuliah di Australia di 3 universitas yang berbeda. Ada namanya Flinders University, 2 tahun, kemudian ada Murdoch University setahun, kemudian Edith Cowan University setahun 3 bulan. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, dan S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Channel ini punya moto dari Unja untuk Indonesia. Kemudian channel ini sudah meraih lebih dari 100.000 subscriber pada Desember 2022 yang lalu. Dikirim bulan Januari 2023 oleh YouTube dari Amerika Serikat langsung oleh Iron Man yang ngirimnya. Jadi nggak main-main ya. Bukan UPS, tapi Iron Man langsung ditemani sama Buzz Lightyear. Nah gitu. Cuman mereka katanya nggak mau balik lagi ke Amerika, enaknya di Jambi aja. Karena itu tadi katanya kemarin pas ngirim istirahat dia minum air sungai Batanghari. Ya. Jadi nggak bisa balik lagi. Oke, I'm just joking. Kita sudah sampai pada serial nomor 14 ya. Bahas structure soal TOEFL. Ini dia. Topiknya written expression. Ini mencari mana yang salah. Kemarin sudah saya sebutkan model soal yang kayak written expression ini sebetulnya soalnya tidak sulit ya adik-adik. Hanya saja kita belum terbiasa. Biasanya kita kan disuruh cari yang benar. Kita tahu strateginya. Sekarang kita disuruh cari mana yang salah. Nah, butuh pembiasaan. Sebetulnya materinya lebih mudah ketimbang mencari mana yang benar. Materinya lah ya, tapi dari model soal, sekali lagi kita belum terbiasa, harus sering latihan. Nah, prinsip pertama sudah saya jelaskan kemarin bahwa salah satu di antara A, B, C, D pasti ada yang salah. Sedangkan yang tidak digarisbawahi sudah pasti benar. Nah, itu yang pertama. Yang prinsip kedua, setiap soal pasti ada kata bantunya. Kata bantunya apa, Pak? Ya materi yang ada di buku. Kayak misalnya belajar to be, modal, itu kata kerja, kata bantu di situ dalam soal. Subject, verb, kata bantu. Adjective, noun itu kata bantu. And, or, is, dan seterusnya semuanya kata bantu. Kata bantunya banyak sekali. Nah, jadi dia harus mempelajari kalau di buku Longman itu 1 sampai 15 ya. 1 sampai 25 sorry untuk strukturnya. Kalau buku Longman yang introductory. Sedangkan yang Longman yang preparation itu sampai 60 skillnya. Nah, setiap skill itu kata bantunya bisa ada yang 5, ada yang 10, bahkan ada yang sampai 30 kayak preposisi in, on, at, dan seterusnya. Semuanya kata bantu. Nah, sebaiknya dia baca lagi, kalau bisa diringkas. Oke, kita langsung ke nomor 26. Supersonic flight is flight that is faster the speed of sound. Oke, mari kita lihat. Yang digarisbawahi supersonic, apakah ada yang mencurigakan? Is kita adalah kata bantu, subjeknya mesti tunggal, dan ini sudah tunggal. That, oke, tidak ada masalah. Is faster, nah ini lihat. Faster itu kan comparison, perbandingan. Faster, better, nicer misalnya. Menyatakan lebih. Nah, kalau menyatakan lebih, sesudahnya perlu kata lain yaitu than. Karena kita membandingkan dua benda, harus ada than-nya. Nggak bisa berdiri sendiri seperti itu. Satu lagi more beautiful than misalnya. More complicated than, more dangerous than.
Itu karena suku katanya lebih dari satu. Kalau suku katanya kayak faster, nicer, bigger, smaller misalnya. Nah, tetap harus pakai than. Jadi jawabannya C, harusnya faster than. Number 27, since the dawn of agriculture, 9,000 years ago, only a few animal species had been domesticated. Kata since, sejak bla 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 ago. Berarti dia bentuk lampau. Ago nggak ada masalah di sini. Nah, kalau dia bentuk lampau dan katanya since, biasanya menggunakan have. Ini present perfect ya. Has atau have. Karena spesiesnya jamak, kita pakai have. Had been biasanya digunakan untuk kalimat yang sudah terjadi pada waktu lampau dan masih ada hubungannya dengan kejadian yang waktu lampau juga. Ini namanya past perfect. Sedangkan di sini since ini menunjukkan dia adalah present perfect. Jadi ada since, ada for, ada lately, nah itu. Kalau ada kata itu berarti dia kata bantu. Nah ini kata bantunya yang ini. Sehingga harusnya have. Atau has. Nah karena dia jamak, jadi pakai have. Number 28, the Betataken house ruins at Navajo National Monument is among the largest and most elaborate cliff dwellings in the country. Kita curiga dengan is. Subjeknya apa? Ini dia. Jamak ya. Jadi harusnya are. Plus ada kata among. Among ini membandingkan lebih dari satu. Kalau hanya satu saja biasanya between. Plus ada kata dwellings juga. Jadi menjelaskan sebetulnya mau dibandingkan adalah banyak hal. Kalau banyak hal kita butuh to be yang jamak juga. Next, the island of Kauai has much streams, some of which have worn deep canyons into the rock. The island has streams. Streams ini kata benda yang dapat dihitung. Sama kayak river. River dapat dihitung. 5 rivers. Seas juga, lautan, sungai. Nah ini ada S-nya. Karena dia jamak dapat dihitung, ini kan untuk yang much ini untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Much money, much oil, much oxygen, much sugar. Nah ini harusnya many. Jadi menggunakan many. Karena dia dapat dihitung. Dari mana tahu dapat dihitung? Ada S-nya. Terakhir number 30, it is a common observation that liquids will soak through some material, but not through other. Common nggak ada masalah, will soak juga nggak ada masalah, but not through other. Nah other kalau dia berdiri sendiri biasanya pakai S di sininya. Tapi kalau ada kata benda sesudahnya kayak other books, other friends, boleh dia nggak pakai S. Booksnya yang pakai S. Tapi kalau berdiri sendiri biasanya pakai another, other. Coba lihat di buku Longman yang ini. Oke, demikian. Oh sorry, sudah habis ya. Demikian penjelasan saya untuk 5 soal tadi. Nah, Dede untuk menguasainya harus Dede menguasai juga materi yang ada di buku itu. Sayang saya belum sediakan, nanti mudah-mudahan ada kesempatan saya tampilkan PDF-nya di profile saya yang bisa Dede download. Buku Longman Preparation, karena ada permintaan kemarin tapi saya belum sempat. Karena ada beberapa kegiatan di kampus yang nggak bisa saya tinggalkan. Oke, demikian skill written expression. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini agar lebih banyak lagi yang dapat manfaat. Kalau banyak yang nonton, views-nya banyak, misalnya saya lihat, tentu saya semangat bikin video lagi. Tapi kalau saya cek
ya per hari cuman berapa 50 atau 60 views, ya mungkin saya berpikir lagi untuk melanjutkannya. Bukan apa-apa, karena kan kita bekerja melihat manfaat bagi orang lain ya Dede. Jadi kalau manfaatnya besar bagi banyak orang, apalagi komentarnya positif semua, hampir semuanya positif, itu saya bikin semangat, semangat sekali. Kadang-kadang Dede cuma bilang, Alhamdulillah Pak, saya lulus, walaupun nggak nyebutkan skornya. Tapi ada juga yang sampai nyebutkan 570, ada yang dapat 550, bahkan ada yang 600, dua orang mesti saya ingat. Ada yang bilang lulus LPDP, Masya Allah. Ada yang dapat kerja, ada yang dapat spesialis, ada dokter tuh 2 atau 3 orang yang lapor. Itu rasanya susah digambarkan. Jadi usaha saya bikin PowerPoint sendiri, tidak bisa, tidak apa namanya, bikin video sendiri, itu capek yang kayak gitu tuh rasanya hilang kalau baca komentar yang luar biasa. Makanya saya terima kasih. Jangan lupa ya beritahu bagaimana kabar nilai adik ketika TOEFL-nya. Kalau nilainya bagus, kalau nggak lulus ya diam aja ya. Oke, terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.